Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita bersyukur sama Tuhan. Kalau kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh datang untuk beribadah pada Tuhan, untuk semua anugerah-Nya. Mari kita tundukkan kepala dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Bapa, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami rindu ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami juga rindu ingin menyembah Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan indah ini. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar dalam ibadah ini hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau persiapkan hati kita. Kita udah mau datang ke hadirat Tuhan. Yesus.
Tuhan
buat menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya Yesus. Halo, shalom semua. Semua dalam keadaan yang baik ya, sehat semua. Belakangan ini banyak yang lagi batuk-batuk, banyak yang lagi kurang sehat, mungkin cuaca juga. Nah, yuk langsung aja kita mau buka di surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dapat semua? Amin. Kita baca gantian aja ya. Saya yang 15, Bapak Ibu, Saudara ayat 16, 17 kita baca bersama. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, 17 bersama ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, ini sebetulnya Pak Hendi itu ada info saya di hari Senin. Bisa nggak gitu ya? Saya udah tulis. Biasa lah. Saya kalau nulis kan cukup membosankan ya. Nah, udah tulis, tapi tiba-tiba kayak nggak set nih, kayaknya bukan ini nih gitu. Akhirnya udah saya datang ke sini, saya nggak bawa tulisan saya apa-apa. Saya cuma bawa kitab satu nih. Kita lihat aja ya. Nah, Pak Hendi tiap kali ngomong gembala kita selalu ngomongin kasih aja. Sekarang saya dapat nas firman Tuhan tentang kasih juga. Saya kadang-kadang bingung mau ngomongin apa lagi. Ayat 15 bilang gini, kalau kamu sayang sama dunia, sayang sama semua yang ada di dalam dunia, maka kasih Bapa gak ada di dalam kamu. Kenapa? Ayat 16 bilang begini, sebab yang ada dalam dunia,
Ada 3 hal. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Semuanya ini bukan berasal dari Bapa, tapi dari dunia. Nah, 3 ini yang mau kita bahas yang hari ini. Tanggung, ayat 17 bilang gini, sebab dunia sedang lenyap berserta dengan keinginannya. 3 hal tadi, apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Lenyap bersama dengan dunia. Tapi orang yang lakukan kehendak Bapa hidup untuk selama-lamanya. Oke. Sekarang saya mau cerita tentang kita manusia. Kejadian 1 Tuhan bilang di Alkitab tulis gini, Tuhan ciptakan langit bumi sama semua isinya. Waktu Tuhan ciptakan hari pertama dia bilang gini, jadilah terang. Lalu Tuhan lihat semuanya itu baik. Terus dia bilang gini, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Waktu Tuhan ciptakan hari kedua, dia bilang gini, jadilah cakrawala. Stop di situ. Terus dia bilang, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Dan seterusnya. 3 sampai hari ke-5 Tuhan masih bilang hari itu baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, hari ke-6 dia bilang gini, bahasa penciptaan dalam kitab Kejadian itu ada 3. Diciptakan, dibentuk, dibangun. Ya. Ketika manusia itu diambil, lalu Alkitab tulis di bahasa aslinya, lalu Tuhan meniupkan nafas. Alkitab tulis nefes hayah gitu. Apa nefes hayah? Plesetin aja, nafas Allah. Nah, kurang lebih begitu. Jadi waktu dia tiupkan nafas, tanah itu berubah jadi daging. Tanah ditulis itu dalam bahasa Ibrani sebagai Adamah. Adamah, tanah. Makanya begitu jadi daging, permainan kata jadi Adam, manusia. Jadi semua manusia itu klasifikasinya jenisnya Adam. Nah, terus di kitab Kejadian, kita buka Kejadian 1, Kejadian 2 deh, Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Lalu kemudian Tuhan bikin satu taman di sebelah timur. Di Kejadian 2 dia bilang gini, lalu Tuhan tempatkan manusia itu di sana. Lalu manusia itu bekerja di sana. Dan di ayat 18 Tuhan bilang begini, Tuhan Allah berfirman, gak baik. Semua dia bilang baik, kecuali hari kedua. Semua dia bilang baik. Tapi udah dilihat-lihat, Tuhan bilang gini, gak baik. Bukan manusianya, manusianya baik. Lanjutannya, kalau manusia itu seorang diri saja, gak baik. Nah, lalu Tuhan ciptakan seorang penolong untuk manusia yang sepadan, tapi lebih kuat, tapi gak boleh memimpin. Sepadan, lebih kuat, tapi bukan pemimpin. Lalu Tuhan buat Adam ini tidur. Dia ambillah tulang rusuk. Ini saya rasa semua orang tahu, sampai yang sekolah minggu pun tahu. Dia ambil tulang rusuk. Lalu dia membangun. Kalau dibangun, itu artinya yang sebelumnya itu dasar. Kalau dibangun, itu artinya di atas. Lalu Tuhan membangun seseorang yang dikasih nama perempuan jenisnya. Nah, di ayat 23 lalu dibilang gini, lalu berkatalah manusia itu, lalu berkatalah Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, waktu perempuan itu diciptakan, Adam loh yang bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ini manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya dinamai perempuan. Perempuan itu bahasanya yang ada kata ish. Ish itu berasal dari laki-laki. Makanya diambil dari laki-laki, perempuan. Nah, ini belum bahas tentang setelah jatuh ya.
Nah, yang kita mau bahas sekarang di ayat ketiga. Pasal ketiga. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saut perempuan itu kepada ular, bahwa pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Waktu Tuhan kasih perintah, jangan makan. Ke siapa? Manusia. Adam ya. Hawa udah ada belum waktu itu? Perempuan udah ada belum waktu itu? Belum. Tuhan kasih perintah dulu, lalu manusia itu mengusahakan, baru diciptakan perempuan untuk tolong dia. Jadi gini, waktu Tuhan kasih perintah, Adam yang terima perintah itu. Waktu diciptakan perempuan, Adam kasih tahu, Tuhan kasih perintah ya, semua boleh dimakan, yang di tengah jangan makan. Nah, tapi di ayat 3 dimulailah gosip zaman purbakala. Yang namanya gosip itu kan kalau kata-kata lebih, tapi kalau dititipin duit kurang. Nah, ini gosip zaman purbakala nih. Dibilang gini si perempuan, jangan makan, raba pun jangan, nanti kamu mati. Nah, udah bertambah tuh gosip zaman purbakala. Tapi ular bilang gini, enggak, kamu nggak mati. Waktu kamu makan, kamu akan jadi seperti Allah. Bohong nggak ular? Enggak. Jadi tahu mana yang baik, mana yang enggak. Ular nggak bohong di sini. Tapi dia bilang gini, kamu nggak mati. Itu menyesatkan, bukan bohong, menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Kita lihat ya. Ayat kelima kita lanjut saja. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat. Nah, tadi 2 Yohanes bilang apa? Ada 3 dalam dunia. 1, keinginan daging. 2, keinginan mata. 3, oke, kita lihat ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. 1, mulai dari keinginan mata. Ini bisa dibolak-balik ya. Keinginan mata. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. 2, keinginan daging. Tadi udah dilihat, terus dagingnya bilang apa? Menarik. Dia kasih pengertian nih buah nih. Nah, lanjut lagi. Lalu ia mengambil dari buahnya. Nah, ini udah mulai keangkuhan hidup yang ketiga. Dia mulai langgar perintah Tuhan. Tuhan gak ada yang tahu, cuma saya sama si ular tua. Cuma saya sama setan nih satu nih. Sama suaminya, Adam. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Artinya gini, dari awal waktu si perempuan ini digoda, suaminya ada di sampingnya, bersama-sama dengan dia. Tapi dia diam. Bukan sendirian. Suaminya yang dikasih perintah langsung ada di sampingnya, bersama-sama. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bikin dosa pertama? Siapa yang bilang dosanya laki-laki? Siapa yang bilang dosanya perempuan? Banyak kita diajar gini, ini dosa Hawa, dibilang gitu ya. Di banyak orang ngomong begitu. Tapi mari kita lihat Alkitab bilang apa ya.
Urutannya nih ya, perempuan itu digoda, suaminya ada di sampingnya. Perempuan itu ambil buah, suaminya masih diam di sampingnya. Perempuan itu makan buah, terus apa yang terjadi? Gak ada. Lihat nih, kita ulang ya. Ayat 6 bagian B, bagian dari tengah. Lalu perempuan ambil dari buahnya dan dimakannya. Belum terjadi apa-apa. Dan diberikannya juga bersama suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Baru ditulis maka. Nah, kenapa waktu perempuan makan tidak terjadi apa-apa? Karena Tuhan kasih perintah langsung sama suami. Karena yang pimpin suami. Waktu suami makan, dosa turun. Jadi dosa siapa? Adam. Kebanyakan orang bilang ini dosa perempuan. Hei, tanggung jawab di mana? Ini dosa Adam. Makanya Alkitab tulis jelas, waktu perempuan itu makan, nggak terjadi apa-apa. Dosa belum turun, mata belum terbuka, belum ada dosa ketelanjangan yang memalukan, belum. Waktu dikasih ke suaminya, dia makan. Baru ayat 7 dibilang, maka terbukalah mata mereka berdua. Karena imamnya makan, tapi dua-duanya ikut. Imamnya menyetujui perbuatan istrinya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka berdua, bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon ara dan membuat jawab. Pencobaan ini dari zaman purbakala sampai sekarang pun masih ada. 3 hal. Yesus pun dicobai hal yang sama. Waktu dia setelah dibaptis, Alkitab tulis, Roh membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dia berpuasa 40 hari, lalu datang si jahat, dia bilang gini, lapar kan? Coba itu batu bikin jadi roti. Keinginan daging. Terus keinginan mata yang mana? Dia dibawa naik. Dikasih lihat apa? Keindahan, kekuasaan, kekayaan, semua dikasih lihat. Dikasih keinginan mata. Lalu keangkuhan hidup. Jatuhkan dirimu ke bawah. Setan gak bohong. Kalau Yesus jatuhkan dirinya ke bawah, malaikat pasti turun, topang supaya dia jangan jatuh. Pasti itu kejadian. Tapi Yesus gak lakukan itu. Dia lulus pencobaan yang ketiga. Keangkuhan hidup. Sampai sekarang pun pencobaan-pencobaannya formatnya ya 3 hal ini. Kalau di dunia cuma tawarkan 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Berapa tahun yang lalu saya dikasih kesempatan sama banyak teman-teman kantor, fasilitas lah, pergi ke Thailand, jalan-jalan ke Thailand 3 hari. Di sana waktu saya jalan-jalan, saya lihat hasil buminya itu bagus banget. Semua buah-buahnya bagus, rasanya pun beda gitu ya. Cuma yang paling menarik dari Thailand adalah selama ini saya dengar dari orang, saya nonton dari TV. Waktu saya benar sampai di sana, saya lihat gini, yang namanya perempuan pasti cantik. Ya. Masalahnya adalah laki-laki Thailand lebih cantik lagi. Itu masalahnya kan. Pernah satu kali saya lagi jalan, di depan itu ada, Thailand itu kan sama kayak kita ya, Asia ya. Warna kulitnya pun sama, gaya-gayanya sama gitu. Begitu saya lagi jalan, di depan jauh, tiba-tiba ada sosok perempuan yang putih banget gitu ya, tinggi, proporsional lah. Dan di situ saya lihat, wih, hebat Tuhan, cantik gitu ya. Tapi begitu dia lewat, saya langsung kepikiran, ini perempuan benar bukan? Karena perempuannya cantik, laki-lakinya lebih cantik. Tapi mari kita berandai-andai. Seandainya saya tertarik sama perempuan tadi, keangkuhan hidup saya bilang gini, seandainya ya, pengen punya istri impor jangan buah aja impor, istri impor lah dari Thailand gitu ya.
waktu saya mulai pengen, saya lihat ini orang satu, mulai timbul keinginan mata. Lalu saya memberanikan diri, saya kenalan, udah berhasil, pengen lebih jauh lagi dong. Kan tujuannya satu tadi, keangkuhan hidupnya. Mulai keinginan daging saya timbul gitu ya. Tapi seandainya pun itu terjadi, mungkin akan ada kebanggaan sesaat ya. Mungkin saya akan senang begitu main ke rumahnya, saya lihat album foto dia, wih cantik-cantik gitu. Tapi jangan lupa di sudut ruangan ada satu album foto tua yang isinya foto masa kecil dia. Dan kemungkinan isinya laki-laki semua itu foto. Nah, seandainya pun itu terjadi, akhirnya gini, saya sadar bahwa saya sudah ambil buah yang terlarang itu. Kita diperangkap sama hal-hal yang kelihatannya bagus, yang sama mata kelihatannya sedap dipandang, yang kelihatannya menarik, yang manis rasanya. Tapi Alkitab bilang di dunia tawarkan 3 hal. Ingat baik kalau yang kita rasakan adalah keinginan-keinginan dari dunia. Selalu kita terperangkap sama yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya dalam Alkitab bilang gini, jaga hatimu, dari sana terpancar kehidupan. Waktu hatimu mulai angkuh, kasih Tuhan pergi dari sana. Kasih Tuhan gak ada dalam kamu. Sebab dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, firman Tuhan. Nah, ayat 8 bilang gini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tuhan tahu gak manusia di mana? Tahu ya? Tahu ya. Terus kenapa nanya? Untung zaman dulu, kalau Adam potongan rambutnya cemek, mungkin Adam nyaut tuh. Di mana engkau? Nyaut apa dia? Kamu nanya gitu ya. Kenapa Tuhan tanya di mana engkau? Dia nggak tanya Adam lagi di mana. Yang dia tanya begini. Waktu Tuhan berfirman, jangan kamu makan, sebab waktu kamu makan, kamu akan mati. Mati itu begini nih, mati. Waktu kamu makan, kamu mati. Waktu kamu makan, aliran listrik putus, lampunya mati. Terpisah dari Allah, itu mati. Terputus dari Allah, itu mati. Makanya waktu Tuhan lagi jalan-jalan waktu hari sejuk, dan dia tanya, Adam di mana engkau? Yang dia tanya itu bukan Adamnya di mana, tapi dia lagi tanya, Adam kok roh kita putus? Dia lagi tanya, Adam kok kamu belum nomor aku sih? Dia lagi tanya, Adam, saya punya salah apa sama kamu? Kenapa hubungan kita putus? Kenapa roh kita nggak nyambung? Kenapa kamu mati dalam rohmu? Kenapa kemuliaanmu yang diciptakan segambar dengan Allah turun derajatnya? Kenapa ada dosa di antara kita? Tuhan lagi tanya itu sebetulnya. Bukan Adam di mana, tapi status rohnya di mana? Kenapa kita terputus hubungan? Itu yang ditanya sama Tuhan. Efek dosa, waktu kita makan, waktu manusia makan, sepakat sama-sama manusia itu ada yang namanya tubuh, jiwa, roh. Waktu manusia itu makan jatuh dalam dosa, tubuhnya berdosa, jiwanya berdosa, rohnya berdosa juga. Efeknya adalah roh yang berdosa putus hubungan dengan Allah, mati. Makanya itu, roh yang berdosa gak punya hubungan sama Tuhan. Tandanya rohmu dipulihkan apa? Kamu punya hubungan lagi sama Dia. Nah itu tandanya roh yang dipulihkan tuh. Senang sama Tuhan, itu tanda roh yang pulih. Kita lanjut ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Tadi udah
Ayat 10 bilang gini, tanda tubuh yang jatuh dalam dosa, ada ketelanjangan yang memalukan. Sebelum jatuh dalam dosa tadi dibilang gini, mereka berdua telanjang. Adam di sana, perempuan di sana, dan mereka nggak merasa malu. Sekarang mereka merasa malu dan mereka sembunyi. Efek tubuh yang berdosa, ada ketelanjangan yang memalukan. Terus apa lagi? Ada bagian tubuh yang seringkali kita berhalakan. Karena apa? Malu. Ada orang yang merasa, hidungnya bikin malu nih, operasi ah. Akhirnya kita rawat baik-baik, cuma satu hidung itu. Lihat muka lebar banget nih kayak tampah nih. Operasi ah, ditajemin di sini, pipinya dikecil-kecilin. Satu muka dirawat. Jadi Tuhan di hidup kita di muka nih. Kalau muka kenapa-napa cepat-cepat diperiksa, dirawat baik-baik. Efek tubuh yang jatuh dalam dosa memalukan. Kadang-kadang malah jadi berhala. Bagian tubuh yang memalukan bagi kita, biasanya kita rawat lebih baik. Biasanya, tapi nggak selalu jadi. Kalau kita rawat secara berlebihan, bisa jadi bagian tubuh kita, muka apalagi, menggantikan Tuhan bagi kita. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Manusia itu menjawab, ini pentingnya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam bilang gini, perempuan yang kasih. Perempuan ditanya, dia bilang apa? Ular. Ketiga, tadi rohnya udah, tubuhnya udah, terakhir jiwanya yang jatuh dalam dosa. Tandanya apa sih jiwa yang jatuh dalam dosa? Main baku salah, tuduh-tuduhan. Bukan saya dong, saya nggak salah dong. Dia begini loh, saya ngomong begini loh, dia dong yang salah. Nah itu tuh. Ada di sini yang suka tuduh-tuduhan. Jadi orang yang jiwanya berdosa itu apa? Suka tuduh-tuduhan. Saya diberkati sekali kemarin ini waktu saya dinas, ada yang telepon saya lagi di luar kota kan malam-malam, ada yang telepon saya, dia bilang gini, saya sebut aja, Siska telepon saya, dia bilang gini, kok ada begini gini. Terus dia bilang gini, saya yang salah. Buat orang lain itu biasa aja, buat saya itu penghiburan loh. Di tim, saya nggak pernah cari tahu siapa yang salah, saya nggak pernah peduli. Yang saya peduli adalah apa salahnya, terus kita mau gimana ke depan. Tapi tiap kali ada orang yang ada miss sesuatu, akhirnya jadi problem, orang itu sendiri bilang gini, saya yang salah. Oh, ada jiwa yang dimenangkan di situ, saya kira. Saya lihat ada jiwa yang dipulihkan di situ kan. Orang kalau udah mulai tuduh-tuduhan, bukan salah saya dong, saya udah ngomong begini-gini. Koreksi diri kita masing-masing, saya nggak mau tunjuk siapa-siapa. Koreksi diri kita masing-masing. Apa jiwa kita belum didamaikan dengan Allah? Kemarin di Yud, firmannya tentang rendah hati. Surat Paulus untuk jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi pun berantem. Makanya diminta untuk rendah hati sama Paulus. Jangan penting diri sendiri, penting untuk masing-masing. Ketika orang mulai punya ego, ketika orang mulai baku tuduh satu sama lain, punya center buat muka orang lain gitu ya, berantem. Gak usah jemaat, pengerja juga berantem kalau mulai tuduh-tuduhan. Jiwa yang bermasalah, jiwa yang terluka, suka tuduh. Dia juga gampang tersinggung. Orang yang suka tuduh biasa gampang tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada masalah apalagi sedikit, tersinggung. Tersinggung sedikit-sedikit. Ya.
Jadi ada roh yang terputus dengan Allah, yang kemudian kita perlu konsolidasi sama Tuhan. Ada tubuh yang memalukan, ada jiwa yang egois, yang suka tuduh orang, yang mau menang sendiri. Tapi Alkitab tulis begini, waktu laki-laki itu tuduh perempuan, perempuan tuduh ular, hukuman datang lebih dulu kepada ular. Dia kutuk ular, dia kutuk tanah, dia minta disiplin untuk laki-laki dan perempuan. Didisiplin, bukan dikutuk. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Tuhan begini, waktu itu kitab Kejadian 1 ayat 29 bilang begini, manusia makan semua yang berbiji, sementara hewan makan semua yang hijau. Artinya apa? Nggak ada darah tertumpah, nggak ada satupun penumpahan darah. Tapi waktu manusia berdosa, Tuhan bilang begini, Alkitab bilang begini, dia ambil. Yang Alkitab tulis adalah Tuhan berikan pakaian kepada manusia itu. Tapi Tuhan gak ciptakan pakaian. Dia ambil hewan. Saya percaya hewannya domba. Lalu dia tumpahkan darah. Dia ambil kulitnya, baru jadi pakaian untuk manusia. Sebelumnya manusia udah punya pakaian belum? Punya. Cawat. Tapi kenapa Tuhan harus kasih kulit? Yang buat cawat siapa? Adam. Yang kasih kulit siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan harus kasih kulit? Karena keselamatan gak bisa diterima dari usaha manusia. Apapun yang kita buat, apapun yang kita pakai untuk menutupi dosa, Tuhan gak berkenan. Makanya dibilang gini, dia harus potong, darah harus tumpah, kulit harus tutupi tubuh yang memalukan. Siapa yang potong? Tuhan. Keselamatan cuma bisa datang dari upaya Tuhan. Siapa yang dipotong? Anak domba, pilihan Allah. Buat siapa? Demi manusia. Nah, sampai kemudian Alkitab catat setelahnya Tuhan pilih satu orang, anak domba Allah. Kulitnya harus dicabik, darahnya harus tumpah, dia harus ada dalam ketelanjangan yang memalukan di depan semua orang, baru bisa tebus Anda dan saya. Jadi kisah penyelamatan itu udah dimulai dari sejak kejatuhan. Sebelum kejatuhan mungkin udah disiapkan. Saya waktu Yesus disalib, sebelahnya bilang gini, kalau kamu raja, kalau kamu kembali sebagai raja, ingat aku ya. Tapi Tuhan bilang gini, hari ini juga kamu bersama aku masuk Firdaus. Firdaus itu karena bahasa Yunani, bahasa Ibraninya hari ini juga kamu masuk Eden. Eden, Firdaus beda bahasa, tapi sama. Kenapa sih Tuhan harus bawa orang ini satu masuk ke Eden? Ada nggak sih makanan lebih enak dari Eden di dunia? Ada nggak? Eden kita makan buah. Di dunia ada nggak lebih enak dari buah? Ada ya? Ada nggak baju lebih bagus dari cawat di Eden? Di dunia ini ada ya? Yang kita pakai ini lebih bagus dari cawat daun, dari baju kulit juga lebih bagus yang kita pakai. Tapi Yesus bilang gini, hari ini juga kamu kembali ke Eden. Karena cuma di Eden ada yang namanya hidup. Waktu manusia keluar, dia berusaha mati-matian untuk penghidupan. Hidupnya pun terbatas. Tapi Tuhan membawa kita kembali. Dia yang hidup membawa kita kembali ke dalam hidup. Dia yang jalan, tunjukin kita caranya kembali ke sana. Gitu. Nah, lalu di ayat ke-20 saya mau tutup, ditulis begini, Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi
ibu semua yang hidup. Sebelumnya perempuan itu nggak dikasih nama Hawa. Laki-laki Tuhan kasih nama, Tuhan kasih sebut Adam. Diciptakan seorang penolong, Tuhan kasih sebut perempuan, manusia dan perempuan. Kenapa? Karena perempuan diambil dari laki-laki. Tapi kemudian setelah jatuh dalam dosa, semua tuduh-tuduhan, Adam yang pimpin, dia bilang gini, mulai sekarang kamu bukan perempuan lagi, saya mau kasih kamu nama, bukan jenis, saya mau kasih kamu nama, Hawa. Sebab apa? Dialah ibu. Artinya gini, sebelumnya Tuhan ciptakan perempuan ini jadi penolong. Dia masuk dalam semua lini hidup, dia masuk ke dalam semua hal. Tapi setelah jatuh dalam dosa, ada bilang gini, enggak usah masuk lagi. Nama kamu sekarang Hawa, kamu ibu semua yang hidup. Artinya apa? Tugas kamu lahirin aja udah. Laki-laki yang jatuh dalam dosa, laki-laki yang enggak berdamai dengan dirinya, dengan Tuhan, dia cuma bangun keluarga. Untuk apa? Punya keturunan. Padahal Tuhan bilang gini, waktu aku memberkati, memang ada perintah untuk buat keturunan, tapi ada juga perintah usahakan semuanya. Ada juga perintah ini penolong masuk dalam semua ini. Kerjasama, Tuhan bilang gitu. Tapi setelah jatuh dalam dosa dan tidak berdamai dengan Allah, laki-laki bilang, sekarang kamu Hawa, karena kamu ibu, hanya ibu dari semua itu. Makanya laki-laki kalau di bahasa Inggris man, tapi kalau perempuan itu womb. Kenapa womb depan? Womb, kandungan. Womb, man with a womb, manusia dengan kandungan. Womb. Saya mau bilang gini, yuk kita sama-sama berdamai sama Tuhan. Punya tubuh yang berdamai sama Tuhan. Pakai tubuhmu sebagai penyembahan untuk Tuhan. Punya roh yang berdamai sama Tuhan. Punya hubungan sama Tuhan. Bangun hubungan di dalam pribadi, mungkin dalam keluarga, mungkin pribadi. Bangun. Punya penyembahanmu khusus, punya jam doamu khusus sama Tuhan. Ngobrol. Kembali seperti di Eden. Anda ngobrol sama Tuhan. Punya jiwa yang benar, yang sudah dibenarkan, yang menang sama. Enggak lagi tuduh-tuduh orang, enggak gampang kecewa sama orang, mudah berdamai sama orang. Roma 12 ayat 2, terakhir ingat saya, coba tampilin aja. Roma 12 ayat 2. Baca sama-sama ya, kelihatan nggak? Roma 12 ayat 2. Janganlah, tetapi berubahlah oleh pengetahuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kalau tadi dunia bilang gini, di dalam dunia ada 3 hal yang ditawarin sama kita. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Sekarang Tuhan tawarkan hal yang baru. Dia bilang gini, lakukan apa yang baik, pertama. Kedua, lakukan apa yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga gini, hendak semua yang kamu lakukan itu sempurna. Kalau kamu lakukan yang baik, pemain musik tadi lakukan hal yang baik, bagus. Kalau udah cukup bagus ya sudah, di situ berhenti, nggak tumbuh lagi. Yang berkenan kepada Allah, bukan cuma baik, lakukan yang berkenan sama Tuhan. Tapi nggak cukup itu, lakukan lagi yang sempurna. Artinya apa? Lakukan itu dari awal sampai akhir bagus, semuanya berkenan. Kalau awal kamu masuk di hadirat Tuhan, sampai akhir kamu tetap diam di hadirat Tuhan. Kalau awal manusia diciptakan di Eden, Eden itu artinya hadirat Allah. Jangan keluar dari sana sampai akhir, bertahanlah dalam hadirat Allah. Itu namanya sempurna. Dari awal sampai akhir sama, taat gitu ya. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati hidup kita dalam pengenalan akan Allah, dalam takut akan Allah.
kembali bangun hubungan kita sama Tuhan. Amin. Ya, kita mau tutup, kita mau bersatu dalam doa.